Setiap hari kita berjalan di tempat yang sama, melihat warna yang sama, hijau, segar, seolah tak pernah berubah. Habis ini ada ulangan agama gak sih? Ya, jam terakhir itu kita agama. Terus katanya kemarin ulangan. Materinya apa ya? Terakhir itu ada gak sih? Cuma mulai dulu Yesus. Kita makan tanpa benar-benar mengenalnya, dan kita percaya tanpa pernah mempertanyakan asalnya. Katanya ini semua dari alam, sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya, dengan cara yang seharusnya. Akan tetapi dunia terus bergerak, dan manusia mulai ikut campur. Pelan, hampir tak terasa. Apa yang awalnya sederhana perlahan berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Baiklah, anak-anak sudah paham materi hari ini? Sudah. Oke. Selanjutnya kalian akan membuat kelompok besar. Satu kelompok itu 12 siswa. Dan carilah peristiwa yang dapat berdampak negatif bagi lingkungan. Sudah paham? Yuk, langsung duduk per kelompok dan kalian diskusikan. Kalau sesuatu diubah sedikit demi sedikit, hari demi hari, apa yang sampai ke kita masih sama seperti awalnya. Tanpa sadar bahwa ada sesuatu yang perlahan ikut masuk ke dalam hidup kita. Gimana kalau kita masuk yang main dulu ya? Boleh? Enggak, sekarang langsung enggak? Boleh. Kalian ada gambaran? Aku ada ide sih. Gimana kalau kita kan peristiwa yang dampak negatif bagi lingkungan itu tentang pestisida, tahu nggak? Jadi kita penelitiannya gimana? Kayak wawancara gitu nggak sih? Sesuatu yang tak terlihat, tak terasa, tapi selalu ada. Dan mungkin bukan tentang apa yang kita lihat, tetapi tentang apa yang selama ini kita abaikan. Selamat sore Bu Septi, selamat sore. Kami dari siswa-siswi SMA Negeri 6 itu kebetulan mendapatkan tugas kurikuler mengenai pestisida. Nah, kami itu pengen tahu lebih mengenai pestisida, itu penggunaan pupuk nitrogen di
urea itu secara berlebihan dan terus-menerus seringkali menyebabkan penurunan pH tanah atau kayak asidifikasi. Itu manakah analisis yang paling tepat mengenai dampak jangka panjang asidifikasi terhadap ketersediaan nutrisi? Oke, jadi kalau kita bicara konteksnya asidifikasi itu kan sebenarnya karena penggunaan urea berlebih. Karena selama ini kan petani setelah ada program dengan pupuk, pemupukan itu kan sebenarnya memang hasil panennya melimpah. Tapi petani itu jadi mungkin ini ya persepsinya jadi kayak semakin aku pupuk semakin banyak hasil panennya. Padahal ketika kita menggunakan pupuk berlebihan itu malah mempengaruhi keseimbangan pH tanah sendiri. Nah, jadi kan kalau di tanah itu kan ada unsur-unsur yang memang dibutuhkan oleh tumbuhan. Contohnya ada fosfor, ada kalsium dan magnesium, itu penting banget untuk tanaman. Tapi karena adanya atau penggunaan urea berlebih ini, nah si fosfor ini akhirnya malah terikat oleh ion asam. Nah, sebenarnya kalau mau dijelaskan secara teknis itu ada kenapa mereka terikat dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya penggunaan urea berlebih, pH tanahnya turun jadi asam, fosfornya malah terikat dengan ion yang lain, terus juga magnesium sama kalsiumnya malah larut karena air hujan juga. Akhirnya dia tidak bisa terserap dengan baik oleh tanaman. Dia malah kelebihan ureanya, unsur yang lain malah nggak ada. Nah, itu dampaknya malah bikin tanaman itu apa ya istilahnya, dia tidak tumbuh dengan semestinya. Biasanya kan kalau kita sebagai petani atau kita yang nanam sendiri di jangka waktu beberapa hari kita bisa memastikan estimasi tinggi tanaman itu sebenarnya harusnya tanaman yang sehat itu seberapa kayak gitu. Nah, dengan adanya pupuk urea yang berlebih ini malah dia jadi tidak maksimal untuk penyerapannya seperti itu. Mungkin itu ya. Jadi untuk jangka panjangnya akarnya bisa rusak dan mungkin dia tumbuhnya tidak maksimal, malah pendek. Sedangkan untuk tumbuhan-tumbuhan tertentu kan emang akarnya didesain panjang dan harus kuat. Kalau misalnya kena angin dia nggak roboh. Nah, ketika malah pakai ureanya berlebih, akarnya pendek, dia nggak kuat sampai tanah dalam, dia malah cepat roboh, cepat rusak. Terus jangka panjangnya juga produktivitasnya malah menurun walaupun dipupuk lebih kayak gitu. Jadi pupuknya tidak efektif. Seperti itu. Oke. Seperti itu. Gimana jawabannya? Aman? Oke. Baik, lanjut nomor 2. Pestisida spektrum luas seringkali membunuh organisme non-target seperti cacing tanah. Bagaimana hilangnya populasi cacing tanah secara drastis mempengaruhi kualitas fisik tanah? Oke, sebenarnya kita balik lagi ke fungsi cacing itu sendiri. Sebenarnya cacing itu fungsinya apa sih? Cacing itu kan dia bertugas sebagai pembuat biopori alami. Dia mengatur porositas tanah. Porositas sendiri itu seperti pori-pori dalam tanah. Kamu bisa membedakan tanah yang gembur sama yang tandus. Tanah sawah yang keras banget ketika dia nggak ada airnya, dan tanah humus yang kita biasa jumpai di hutan seperti itu kan ada bedanya ya, tanah keras, tanah humus dan lain sebagainya. Nah, cacing ini sebenarnya berperan penting di porositas tanah. Kalau misalnya porositas tanahnya dia jadi menghilang, padat, nggak ada cacing kan otomatis nggak ada yang ngolah tanahnya secara alami. Akhirnya tanahnya jadi padat, kemudian nanti dia nggak bisa nyerap air. Padahal air sendiri adalah sumber nutrisi juga kan untuk tanaman. Jadi nanti tanahnya padat, airnya mengenang, akarnya jadi istilahnya tuh bisa disebut dia nggak dapat oksigen. Kalau kita nggak dapat oksigen tuh gimana? Sesak nafas kan, bisa disebut kayak gitu akarnya. Jadi cacing yang harusnya nggak jadi target dari pestisida sendiri, dia hilang malah mempengaruhi kesuburan tanahnya sendiri seperti itu. Termasuk mikroba-mikroba baik yang bekerja sama dengan cacing-cacing kan pasti ada, nggak cuma cacing aja kan, nanti mikroba baiknya juga jadi hilang karena tanahnya juga padat, nggak ada porositasnya lagi, dan ya nanti kayak beton aja jadinya kalau nggak ada cacing itu. Sebenarnya bisa dianalogikan seperti itu, ketika cacingnya nggak ada,
tanahnya padat, nggak bisa untuk nanam. Oke, ada lagi? Untuk pertanyaan yang ketiga, penggunaan pupuk kimia sintesis secara intensif tanpa penambahan bahan organik dapat menyebabkan fenomena harpan, lapisan keras bawah tanah. Apa penyebab utama fenomena ini dari sudut pandang struktur tanah? Oke, kita mungkin itu masih ada hubungannya sama yang di pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua itu kan ketika ada mikroorganisme lain yang hilang karena penggunaan pestisida yaitu cacing. Nah, ini masuk ke sini, dia jadi padat, hard pan, ya kan? Nah, tanahnya jadi padat, terus nanti dia otomatis bahan organiknya hilang, nggak ada lapisan humus. Humus itu kan sebenarnya lem alami di tanah itu sendiri. Jadi dia mengikat, termasuk untuk nutrisi dan lain-lain. Nah, partikel tanahnya yang kecil-kecil itu seharusnya jadi menempel, malah jadi hilang, nggak bisa. Terus nanti apa yang terjadi? Jadi airnya ketahan di dalam kan, harusnya yang kita bisa ada lapisan keras, dia bisa nahan, dia malah nggak bisa ketahan airnya, akarnya juga jadinya nggak nembus ke tanah, dia jadi harus mencari air ke tempat lain. Nah, di sini berhubungan juga dengan airnya yang tadi tidak tertahan di tanah, yang humusnya itu harusnya mengikat, terus airnya nggak ketahan di tanah, dia hilang, nanti otomatis tanamannya nggak dapat nutrisi. Balik lagi, pasti tanamannya akan kekurangan nutrisi, tidak tumbuh dengan baik, seperti itu. Gitu. Ya, terus habis itu kalau misal seorang petani itu melaporkan bahwa meskipun dosis pupuk NPK tingkatkan, hasil panennya tetap stagnan atau justru menurun, gejala tersebut itu sering disebut kayak leveling off. Analisis manakah yang paling logis menjelaskan fenomena tersebut? Oke, kalau teman-teman pernah dengar hukum faktor pembatas, itu punyanya Liebig's Law. Istilahnya itu Liebig's Law. Nah, jadi ketika ada leveling off, kenapa pupuknya ditambah malah hasilnya berkurang atau hasil panennya tidak maksimal, tanamannya malah jadi rusak gitu kan. Nah, tanaman itu kan sebenarnya nggak cuma butuh NPK itu tadi, tanaman itu butuh yang lain. Ada dari air, tadi kita balik lagi ke pertanyaan pertama, ada pH, dia butuh itu semua. Terus juga ada balik lagi ke pertanyaan cacing, dia butuh mikroba dan struktur tanah yang baik, tadi di pertanyaan 3. Nah, kita di situ faktor-faktor itu seharusnya seimbang satu sama lain. Ketika pupuk ditambah terus tanpa memperhatikan keseimbangan yang lain, pastinya pupuknya malah jadi nggak efektif gitu. Walaupun pupuk ditambah sebanyak apapun, dia tidak akan efektif ketika keseimbangannya terganggu. Seperti itu. Nah, tadi kita balik lagi, ketika pH-nya terlalu asam karena penggunaan urea yang terlalu banyak, pasti akan ada mineral atau unsur-unsur yang lain tidak terserap dengan baik. Terus tadi penggunaan pestisida cacingnya hilang, malah nggak ada porositas, akarnya tidak berkembang, tanahnya padat dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, untuk soal nomor 5, pestisida organofosfat yang mengendap di tanah dapat mempengaruhi siklus fosfor alami. Bagaimana mekanisme gangguan ini terjadi? Oke, kalau tadi kita balik lagi ke pertanyaan yang 1, ada asidifikasi tanah, itu kita bisa hubungkan dengan pertanyaan nomor 5 ini. Fosfor itu kan terikat di tanah ya, dia terkunci sebenarnya. Nah, ada mikroba yang memang dia tugasnya untuk melepaskan si fosfor ini. Ketika nanti mikroba ini, kalau nggak salah itu namanya enzim fostase. Kalau tidak salah nanti fostase ya, nanti coba teman-teman cari. Enzim fostase ini memang dihasilkan mikroba tertentu untuk membantu melepaskan si fosfor di dalam tanah ini agar bisa diserap oleh tanaman. Nah, nanti kalau ada pestisida organofosfat, dia membunuh si mikroba yang seharusnya melepaskan enzim tadi. Otomatis produksi enzimnya terganggu, terus malahan fosfornya nggak bisa diserap dengan baik.
dia ada, fosfornya ada di tanah masih ada, tapi dia tidak bisa diserap langsung. Jadi sebenarnya mekanisme tanaman itu dia nggak yang serta-merta nyerap air, nggak yang serta-merta nyerap unsur dan mineral. Dia butuh diolah dulu sampai akhirnya bisa diserap oleh tanaman itu sendiri. Makanya ketika tadi gangguan fosfor, siklus fosfor oleh organofosfat. Nah, normalnya itu tadi, normalnya ada mikroba yang seharusnya bisa melepaskan enzim itu tadi untuk tanaman bisa menyerap fosfor di dalam tanah. Tapi karena ada fenomena tersebut, mikrobanya hilang, akibatnya fosfornya nggak bisa diserap tanah, tanaman yang kekurangan fosfor. Oke. Baik, terima kasih. Dampak eutrofikasi di perairan sekitar lahan pertanian seringkali berawal dari penggunaan pupuk kimia di daratan. Dari dampak eutrofikasi tersebut, hubungan mekanis apakah yang terjadi? Oke, eutrofikasi itu sebenarnya dampaknya atau dimulai dari penggunaan urea juga, pupuk dari asalnya adalah di nitrogennya itu sendiri. Eutrofikasi ini sebenarnya kan berhubungan dengan siklus N. Teman-teman udah belajar siklus nitrogen? Ada di biologi sebenarnya ada di situ siklus N itu nanti membahas tentang eutrofikasi juga. Dia sebenarnya kan dari pupuk nitrogen dan fosfor yang terlarut terbawa air, misalnya bisa air hujan, air yang di sungai kita nggak tahu, atau kita tanpa sadarkan menyiram tanaman, airnya tetap terlarut gitu kan, sampai akhirnya terbawa ke sungai, masuk ke sungai atau danau. Nah di sini akhirnya dia jadi salah satu unsur yang mempengaruhi tumbuh kembang alga. Jadi alga ketika eutrofikasi terjadi, dia larut ke si N-nya ini larut ke masuk ke sungai atau danau, dia mempengaruhi tumbuh kembang alga jadi berkembang pesat. Nah itu nanti misal kalau nggak salah tuh dulu teman-teman mungkin sekarang mungkin kalau di biologi ada istilahnya algas bloom. Pernah dengar? Mungkin nanti bisa dicari teman-teman di situ. Jadi nanti malahan alganya dia berkembang cepat. Cuma di sisi lain nanti dia ketika si alga ini berkembang, dia mati, diuraikan, dia malah mempengaruhi ketersediaan oksigen di danau. Nah, mungkin kalau contoh kecilnya sebenarnya ada ketika eceng gondok. Teman-teman tahu tanaman eceng gondok? Jadi perkembangan eceng gondok itu bisa benar-benar yang meledak ketika limbah-limbah rumah tangga itu nggak diolah dengan baik. Limbah rumah tangga kan kita taunya langsung buang aja ke selokan, kita nggak tahu dia ngalirnya sampai mana. Nah ketika dia terakumulasi terus jadi jadi menumpuk di danau, itu bisa bikin eceng gondok itu berkembang pesat dan akhirnya tidak ada oksigen yang masuk ke air, seperti itu. Nah nanti pastinya adalah oksigennya habis, nggak ada yang masuk ke air, sinar matahari nggak ada yang masuk juga kan, otomatis nggak ada tumbuhan air yang menghasilkan oksigen juga, ikannya mati, dampak seriusnya airnya beracun, bisa juga ekosistemnya rusak di sungai dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Nah, kasih ya. Nah, lanjut untuk dalam jangka panjangnya nih, penggunaan pestisida kimia itu dapat menurunkan resistensi alami terhadap penyakit tular tanah seperti soil borne diseases. Nah, itu tuh mengapa bisa demikian? Oke. Nah, tadi kan sebenarnya kalau kita balik lagi ke tanah yang sehat, ketika ada cacing dan organisme mikroba yang lain, itu kan dia sebenarnya tanah sendiri itu punya sistem imunnya sendiri. Jadi kita nggak berbicara tentang struktur tanah aja, tanah itu bisa kita katakan dia hidup, dia punya sistem imunnya sendiri. Nah, tanah ini punya mikroba yang dia itu bertugas untuk melawan patogen. Jangan patogen deh, apa ya yang paling menggambarkan? Ada
hal-hal lain atau unsur-unsur lain yang sebenarnya itu bisa merusak tanah. Nah, si tanah ini punya sistem imunnya sendiri. Salah satunya mikroba-mikroba yang ada di dalam tanah. Dia bertugas untuk melawan itu. Terus akhirnya ketika si mikrobanya harusnya membuat tanah itu sehat, dia malah ada persaingan dengan hal-hal lain, atau ya udah kita sebutnya patogen itu aja, malah ada rebutan, istilahnya kayak kompetisi di situ. Akhirnya ketika nanti digunakan terus atau terjadi terus, pasti balik lagi keseimbangannya. Akhirnya keseimbangannya yang tidak baik, tidak stabil, terus nanti akhirnya mikroba baiknya mati karena terjadi persaingan itu. Akhirnya keanekaragamannya juga turun. Keanekaragaman di sini mungkin yang dimaksud jadi mikroorganisme yang di tanah yang jadi sistem imun itu juga turun seperti itu. Nanti balik lagi mungkin ke pertanyaan yang tadi, fosfornya nggak bisa dilepas karena mikrobanya juga hilang seperti itu. Berarti mikroba itu sangat penting ya di Penting banget. Yang kita abai biasanya kita buang apa aja ke tanah, padahal di sana ada ratusan bahkan sampai jutaan mikroba-mikroba yang membantu kehidupan kita tanpa kita tahu. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Soal selanjutnya yaitu pupuk kalium klorida sering meninggalkan residu klorida di tanah. Apa dampak akumulasi klorida yang tinggi bagi tanaman dari mikroba? Oke, kalau klorida itu ketika menumpuk di tanah mungkin dia akan sama perannya dengan nitrogen ketika terlalu banyak di tanah. Kalau nitrogen tadi meningkatkan pH tanah, menurunkan pH tanah, jadi asam, si klorida ini dia malah jadi menaikkan kadar garam di tanah. Dia menumpuk di tanah, kadar garamnya jadi tinggi. Kalau tidak salah itu istilahnya salinitas tanahnya jadi tinggi. Dia meningkatkan salinitas tanah. Nah, apa sih sebenarnya dampak yang terjadi ketika si klorida ini numpuk di tanah, garamnya tinggi? Dia pasti akan sulit menyerap air. Nah, balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Sebelum-sebelumnya itu kan mereka berhubungan. Sebenarnya ketika kita menaruh pupuk yang berlebih, sebenarnya apa yang terjadi? Ternyata dampaknya sangat banyak, termasuk ke mikroba, ternyata ada klorida yang menumpuk, dia juga memperparah dengan tidak bisa menyerap air itu, bahkan daunnya tanaman itu bisa terbakar. Jadi kalau teman-teman itu pernah memperhatikan di sekolah, mungkin ada daun yang kering padahal hujan atau disiram terus, itu keringnya karena dia terbakar dari dalam karena menumpuknya klorida di dalam tanah. Itu bisa jadi ke situ. Terus yang jelas pertumbuhan tanamannya akan terhambat. Terus mikrobanya gimana? Mikroba-mikroba yang sensitif terhadap garam pasti dia akan menurun, aktivitas biologisnya akan menurun, dan akhirnya tanahnya terlalu asin. Kayak gini deh, pernah lihat serialnya Upin Ipin yang episode dia nyari cacing di dalam tanah, disiram air garam? Nah, itu mirip seperti itu. Ketika dia kan akhirnya tanahnya asin, panas kan di dalam, cacingnya keluar, itu gak cuma cacing, mungkin mikrobanya mati di situ. Mungkin itu analogi yang simpel menggambarkan ketika klorida terlalu banyak di tanah kayak gitu. Itu mungkin ada lagi? Iya, boleh. Balik lagi yang ke serial itu. Itu pernah kan sempat lihat itu. Iya. Terus habis itu aku jadi penasaran. Praktek lah. Iya. Nah, ini banyak gitu garamnya sama airnya gitu. Nah, tapi waktu dituangin itu kok nggak muncul gitu garamnya. Oke. Nah, mungkin di situ ada hal-hal yang akhirnya balik lagi ke sistem imun. Mungkin tanahnya masih baik, tidak segampang itu untuk kamu siram dia pakai air garam terus dia muncul. Garamnya juga kita mungkin kurang banyak. Ini kan kita menganalogikannya, kloridanya pasti akan numpuk banget kan sampai akhirnya daun itu terbakar. Jadi kayak nggak serta-merta kita siram terus itu juga emang serialnya juga cukup lucu ya, bisa langsung muncul banyak cacing dia dapat. Tapi itu kamu praktek di mana? Aku
aku juga penasaran sebenarnya ini. Itu sih kedua prakteknya di depan halaman rumah gitu ada tanaman. Nah di situ kayak aku tuh praktek aja di situ karena itu tanahnya mumpung lagi basah. Terus ya udah. Oke, nggak dapat sama sekali, nggak muncul. Tapi waktu digali itu ada cacing. Nah itu mungkin dia nggak yang sampai muncul kayak cacing makanannya Rainbow itu ya, langsung wup dari tanah tuh. Mungkin nggak, dia muncul pelan-pelan ke atas karena di dalam mungkin panas dan lain-lain. Kemungkinan bisa jadi kayak gitu juga. Atau mungkin tanah di depan rumahku masih bagus, jadi masih seimbang walaupun kamu kasih garam segitu. Dosisnya kan nggak terlalu banyak ya, nggak kamu 1 garam plastik kamu kasih air terus ditumpahin. Nah itu juga komposisi air sama garamnya tuh juga harus benar kan. Kalau airnya kebanyakan dia kan nggak terlalu asin juga gitu. Mungkin seperti itu. Aki, ada pertanyaan yang belum cukup terjelaskan, nanti bisa kita ulang cek lagi. Oke, mungkin itu. Nanti kalau misalnya teman-teman mau cari jurnalnya juga aku kasih daftarnya dari semua yang aku jawab, karena menjawab kayak gini perlu ada data jurnal kayak gitu kan. Ya nih, jadi aku tidak menjawab based on pengalamanku juga belum terlalu banyak di lapangan, jadi nanti teman-teman bisa gali lagi. Ada lagi? Oke, udah cukup menjawab semuanya. Aman bener nih. Sama-sama. Baik, selamat siang. Sebelumnya Kak, perkenalkan dulu kami siswa-siswi dari SMA Negeri 6 Surakarta. Nah, tujuan kami di sini itu untuk tugas kokurikuler, yaitu penelitian. Kalau dari kami sendiri, dari kelompok kami sendiri itu penelitian tentang gimana sih pestisida itu membawa dampak bagi tumbuhan. Nah, untuk sebelumnya mungkin Kakak bisa perkenalan dulu. Ya, jadi namaku Valentino Sugiarto. Aku sebenarnya bukan ownernya ini, ownernya papaku. Cuma aku dari SMA seumuran kalian tuh udah ngurusin ini. Jadi sedikit paham. Cuma untuk belajar aku otodidak sih. Jadi langsung ke lapangan gitu. Buat pertanyaannya yang pertama ya Kak, proses dari penanaman melon sampai berbuah tuh kayak gimana sih kira-kira? Jadi melon ini kan beda kayak tanaman lain ya. Jadi kalau melon kalian udah tumbuh, melon itu langsung dibabat semua. Jadi pohonnya udah nggak bisa sekali doang. Pertama tuh dari biji dulu itu direndam dulu, terus ditutup pakai kain. Itu sekitar 1 hari 1 malam. Habis itu ada namanya proses semai. Jadi semai itu dari biji sampai kayak toge tuh. Itu sekitar semingguan. Habis itu udah semingguan, nanti udah mulai tumbuh, itu ada namanya proses pindah tanah. Itu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu. Habis itu nunggu lagi sekitar 2 minggu 3 minggu, itu dia mulai nanti tumbuh bunga-bunga gitu. Nah, bunga-bunga itu nanti dikawinin. Kawinin itu namanya polinasi. Gitu. Nah, polinasi pun itu prosesnya nggak langsung bareng. Di polinasi itu memakan waktu seminggu karena kesiapan bunganya itu nggak semua siap, jadi beda-beda lah gitu. Polinasi sebenarnya itu ada 2 cara. Itu ada yang pakai kuas, jadi dikawinin satu-satu, atau kalau mau yang lebih cepat itu pakai lebah. Jadi lebah dilepasin gitu, nanti mereka seminggu udah ngawinin sendiri. Nah habis itu nanti nunggu lagi, habis kawinnya berhasil itu mulai tumbuh buah. Nah buahnya tuh kecil-kecil, kalau kalian tahu kayak timun. Nah kayak timun, nah itu nanti diseleksi. Karena kita hidroponik, jadi kita enggak dari satu pohon itu kita cuma ambil 1 buah. Sebenarnya normalnya 4-5. Kalau yang kalian lihat di sawah-sawah kan banyak tuh. Karena kita hidroponik jadi kayak gitu. Itu pokoknya totally dari kamu biji sampai berbuah itu 3 bulan, kurang lebih kayak gitu. Selama 3 bulan itu kalau misal dari biji itu bisa nggak sih kalau melon itu kayak nggak bisa tumbuh gitu? Bisa. Itu ada beberapa ini sih. Pertama dari benihnya sendiri. Kalau benihnya udah error, itu udah susah juga. Maksudnya error gimana? Benih itu sebelum kalian tanam ada perawatannya juga. Jadi benih itu nggak boleh kayak di suhu ruang tuh nggak boleh. Kalau buat hidroponik benihnya kan beda, jadi harus dikupas dulu. Sama ya tadi, gimana kalian manage kebersihan lingkungan, itu juga ngaruh banget. Gitu.
Terus pemakaian pestisida dalam proses penanaman itu diberikan pada periode atau jangka waktu keberapa? Nah, kita sendiri itu pestisida mungkin cuma pakai 10%. Kenapa? Karena kita pakai cuma di obat-obatan. Obat-obatan untuk apa? Misal buat hama-hama kayak hewan-hewan atau kayak jamur-jamur, itu obatnya pestisida. Tetap kita pakai, cuma itu paling sedikit sekali. Kalau untuk pupuk sendiri kita kan udah pakai pupuk organik yang kimia. Lalu apa pengaruhnya penggunaan pestisida terhadap buah yang dihasilkan? Apakah buahnya menjadi lebih berkualitas? Sebenarnya kalau itu tadi, pestisida itu buat kita buat obat doang. Bukan untuk apakah lebih bagus atau enggak, itu menurutku ya itu ngaruh juga. Karena kan kalau penyakitan juga nggak akan tumbuh. Cuma untuk segi ukuran, kemanisan itu nanti lebih ke pupuknya, bukan pestisidanya. Pestisida itu fungsinya kalau di hidroponik cuma buat obat. Gitu. Kadang kalau misal pestisida ya kak, nah itu tuh bisa buat tumbuhan itu mati nggak? Kalau terlalu banyak bisa. Gitu. Karena kan itu keras juga dosisnya. Iya. Gitu sih. Untuk tanah yang terkena pestisida itu kira-kira dampaknya seperti apa kak? Sama ada perbedaan nggak dibandingkan dengan tanah yang nggak terkena pestisida? Dengan disclaimer dulu, kita itu nggak pakai tanah. Kita 100% tuh pakainya kokopit. Kayak kalian lihat di karung-karung. Kokopit itu dari apa? Dari kelapa. Jadi kita nggak. Kenapa pakai kokopit? Karena penyerapannya lebih bagus. Kalau melon itu kan akarnya rambat ya. Kita mau yang lebih bagus pakainya kokopit. Nah, balik ke pertanyaan tadi, kalau misal kena pestisida atau enggak, jujur kita nggak tahu. Karena kita pestisida itu bukan di tanah, makanya di tumbuhannya. Misal ada jamur ya kita benar-benar cuma semprotin di bagian yang sakit doang. Jadi nek semuanya tidak sakit ya kita nggak pakai pestisida. Karena itu nggak sehat juga buat manusia kan. Jadi kita meminim itulah. Berarti itu pure pakai kelapa ya? Untuk media tanamnya iya, pakai kokopit itu dari kelapa. Kira-kira menurut kakak dampak pestisida terhadap lingkungan itu kayak gimana? Lingkungan ya, kalau kita ngomongin tanaman sendiri, kita termasuk yang terdampak. Karena sekitar kita itu kan padi, mereka pestisidanya lumayan kuat. Waktu masuk ke kita ke greenhouse, pengaruhnya apa? Ya itu hama-hama pada masuk, karena pestisida itu juga bikin kalian tahu lava-lava kayak buat gitu. Ya itu termasuk gitu sih. Jadi kita terdampak juga lingkungan, misal ada tumbuhan sayuran pakai pestisida banyak, sebelahnya ada tumbuhan yang buah-buahan, itu terdampak gitu. Bisa apa? Bisa mati karena kan dosisnya itu kan keras. Terus kenapa hasil kebun atau pertanian itu kalau misal tanpa pestisida sama tanpa pupuk kimia tuh harganya bisa lebih mahal gitu daripada yang pakai pestisida? Kayak misal kita hidroponik, Iya. kenapa lebih mahal? Karena satu, maintenance-nya juga mahal banget. Kita perlu pestisida itu kan fungsinya buat ini ya guys, buat biar hewan-hewan tuh nggak masuk. Otomatis kalau di luar kan pestisidanya harus kuat buat protect dari hewan-hewan itu. Kalau kita mau minim ya kita harus tutupin kan lingkupnya. Nah itu juga maintenance-nya di situ, itu lebih mahal. Kedua, dari pupuk organik ini juga mahal banget. Jadi itu sih yang mempengaruhi harga. Kalau misal melon sendiri itu apa harus pakai pupuk organik atau mungkin emang kakaknya mau yang pakai pupuk? Tergantung ini cara tanamnya. Kalau konvensional ya bisa di sawah, mau pakai pupuk bima juga bisa. Kalau yang sawah-sawah itu pupuknya pakai pupuk bima. Bisa sebenarnya buat pemanisnya. Cuma kan kita hidroponik, jadi memang dianjurkan dengan sistemnya kita itu pakainya pupuk organik karena cair. Berarti pestisida itu nggak berpengaruh terhadap rasa atau kemanisan atau Enggak, gimana? pestisida itu buat obat, lebih ke proteksi imunnya. Berarti yang kira-kira berdampak besar sama pertumbuhan
melon sendiri itu apa? Apakah dari pestisida? Itu dari pupuknya. Jadi pupuknya kita itu ada 2 macam, ada A sama B. Itu kalian boleh searching sendiri. Nah itu kayak pupuk kimia gitulah. Itu yang mempengaruhi sekali. Jadi itu kayak ada kalsiumnya, ada vitamin-vitaminnya. Itu gabungan dari vitamin-vitamin. Itu yang sangat mempengaruhi. Kira-kira menurut kakak sendiri dampak negatif sama dampak positif pestisida itu kayak gimana? Positifnya pasti itu tadi protek. Kalau negatifnya, kalau buah melon sendiri kebanyakan pestisida itu bisa pahit. Jadi kayak gimana ya, kayak nggak natural gitu loh. Jadi rasanya kayak obat-obatan malah. Itu juga nggak sehat juga sih buat orang-orang. Kenapa orang-orang sekarang milih hidroponik? Karena efeknya ke tubuh itu lebih bagus kalau natural gitu sih. Kira-kira kalau semisal kita bicarain suhu ya Kak, suhu sama cuaca buat pertumbuhan tumbuhan atau melon dan lain-lain itu kira-kira bagus saat curah hujan yang tinggi apa lebih baik kena panas yang banyak? Sebenarnya panas sih, kalau melon sendiri panas. Jadi ya nanti kalian tak ajak masuk ya. Kalau di dalam itu ada fan-fan gitu. Jadi kayak ada kipas-kipas di atas itu buat karena kenapa panas ya itu fotosintesis kan, perlu matahari. Kalau hujan nggak fotosintesis tumbuhannya juga bakal mati. Karena tetap maupun hidroponik ada yang pakai lampu UV itu ngaruh cuma 1%. Tetap butuh matahari. Jadi kalau semisal kalian lihat harga buah-buahan atau sayur-sayuran itu pengaruh banget sama cuaca. Kalau hujan semua pasti lebih naik kan harganya karena yaitu basicnya tumbuhan adalah fotosintesis di matahari. Kalau mataharinya tidak ada pasti mahal gitu. Kalau semisal nih Kak kepepet banget kayak sebulan lebih itu kebanyakan cuacanya hujan. Jadi kayak semisal cuman panas itu 1 hari lah minimalnya. Terus kalau hujannya tuh kayak bener-bener curah hujannya tinggi itu gimana? Ada Kita udah ngalamin sih, baru aja akhir tahun lalu kayak gitu kan hujan terus ya di Solo. Akhirnya gimana ya, kayak kamu manusia aja nggak dikasih makan gitu, dikasih makan sebulan sehari tok, mati nggak? Mati. Kita nggak bisa apa-apa, mau dikasih vitamin nek kamu nggak kasih makan juga bakal mati. Ya kita nggak bisa kontrol, kita maksimalinya dengan vitaminnya dinaikin lagi. Cuma ya nggak ada matahari benar-benar ya udah berdoa. Mau gimana, nggak bisa apa-apa. berarti nggak ada kayak Nggak ada opsi alternatifnya gitu. Makanya gagal panen juga banyak banget kan kemarin gara-gara itu. Kalau gagal panen kayak gitu terus nanti gimanain? Ya sudah, kita ngulang lagi karena memang nggak bisa kita jualnya kan grade-nya harus bagus karena kita sudah marketnya tuh ke supermarket. Ya terpaksa kita buang, benar-benar buang. Jadi bertonton tuh kita buangin semua untuk jaga kualitas namanya kita. Sama kalau misal kita misal beli melon nih Kak di supermarket, nah kan ada tester ya biasanya testernya itu kan dari buah yang berbeda dengan yang kita beli. Nah itu gimana caranya kok bisa melon itu radar kemanisan atau radar rasanya itu berbeda-beda satu sama lain? Basically sesimpel kalian sekolah nih sama-sama belajar kan, ada yang pintar ada yang nggak pintar, sama melon juga kayak gitu. Jadi kan kalau kalian lihat di situ itu tuh satu pot itu sendiri-sendiri. Nah itu kan terpengaruh, misal posisimu di sini sama di sini itu kan pasti beda dari segi matahari, dari segi angin, terus hama-hama juga pasti beda. Itu ngaruh juga. Cuma gini, pasti kalau kalian buka melon satu sama satunya itu beda juga. Tapi ada standarisasinya. Maksudnya gimana? Kita ada test break juga. Jadi ada alat pemanisan juga. Minimal kalau kita itu 17 sampai 18. Kalau normalnya itu 13. Nah, itu tetap nggak bisa dibilang semua sama, cuma paling indah hampir sama. Berarti kalau emang yang nggak memenuhi standarnya tuh berarti di Ya, itu ada grade-grade-nya sih kita. Jadi ada A, B, C gitu. kayak ada golongannya gitu ya. Kalau memang yang benar-benar nggak manis, kita kan ada produk jus juga, jadi kita jus gitu. Makanya paling kayak gitu sih.
sama tips biar kita milih melon yang bagus tuh kira-kira ciri-cirinya kayak gimana? Melon tuh kan ada beberapa jenis ya guys. Ada yang benar-benar bersih, ada yang ada garis-garisnya. Kalau sepengalamanku di dunia melon, selama ini tuh aku tanam tuh ada sekitar 10 jenis dan itu beda-beda semua. Kalau mau tips yang manis tuh kalian lihat dulu bawahnya, kalian pupuk dulu, pupuk. Terus nanti kalian lihat dulu kalau bawahnya mulus, terus gak ada kayak cracknya, gak ada pecahnya, itu bagus. Terus dicium juga, melon tuh wangi, buah yang wangi. Kalau crack itu biasanya karena apa? Crack itu bisa kelebihan vitamin, bisa ketuaan juga, bisa juga jatuh waktu panennya gitu. Berarti kalau misal vitamin berlebih itu juga nggak baik ya? Itu juga nggak baik, sekali yang berlebihan juga nggak baik sih kayaknya. Ada lagi tanya. Ya, Mungkin ada kesan-pesan buat kakak buat teman-teman. ya semangat aja ya guys ya, semangat. Ada kata-kata hari ini nggak kak? Nggak ada, gitu ya. Mungkin dari aku terima kasih kalian udah milih kesini juga, semoga dapat ilmu dari kita juga. Kalau kita panen jangan lupa main kesini juga. Gratis kak? Ya, pusing. Mungkin segitu dulu. Iya. Habis ini mungkin kalian aku ajak masuk deh biar praktek bisa lihat-lihat gitu ya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Apabila ada salah kata maupun perbuatan kami mohon maaf ya kak.